Sama seperti Shevchenko, Giroud juga ingin raih Scudetto bersama AC Milan. Oliver Giroud mengaku dirinya ingin bisa mengikuti jejak Andriy Shevchenko yang bisa meraih Scudetto bersama AC Milan. Giroud baru gabung Milan pada musim panas 2021 kemarin. Ia direkrut dari klub Premier League Chelsea. Giroud tampil bagus bersama Milan sejauh ini. Ia telah menyumbangkan 8 gol dan 4 assist sejauh ini dari 21 laga Serie A. Imbasnya, Milan pun bisa tetap bersaing meraih Scudetto. Bahkan, kini Rossoneri berada dalam pole position untuk meraih gelar tersebut. Namun Oliver Giroud sadar bahwa meraih Scudetto ini tak akan mudah, apalagi masih ada sejumlah laga yang harus dilalui AC Milan. Selain itu, masih ada tim lain seperti Inter Milan dan Napoli yang berpeluang menggusur Milan di puncak klasemen. Oleh karena itulah Giroud berpesan pada rekan-rekannya agar selalu tampil maksimal di tiap laga yang tersisa di Liga musim ini. Inter tetap berbahaya seperti Napoli dan Juve. Kami sadar gelar itu mungkin, tapi kami harus tetap rendah hati dan bekerja keras sampai akhir, serunya pada La Gazzetta dello Sport. Laga-laga terakhir seperti final, kami akan menghadapi mereka dalam kondisi 200% untuk mencapai tujuan kami, tegas Giroud. Oliver Giroud sendiri berharap ia bisa membantu AC Milan untuk memenangkan Scudetto. Pasalnya, sejak lama ia bermimpi untuk bisa mengikuti jejak kesuksesan Andriy Shevchenko di San Siro. Scudetto adalah mimpi yang saya miliki sebagai seorang anak. Saya dulu mengikuti Arsenal dari Prancis sebagai seorang anak, ungkapnya. Akan tetapi saya juga mendukung Milan dan pemain favorit saya Andriy Shevchenko. Saya akan senang memenangkan Scudetto seperti dirinya, ujar Giroud. Oliver Giroud menambahkan, ia optimis AC Milan akan bisa meraih Scudetto pada musim ini sebab Rossoneri punya komposisi pemain yang ideal untuk melakukannya. Kami memiliki perpaduan sempurna antara pemain muda dan berpengalaman, ada bahan yang tepat, tegasnya. Di masa lalu ada bintang-bintang top seperti Nesta, Ronaldinho, Pirlo, Seedorf, Inzaghi. Tapi kami juga memiliki nama-nama penting dalam beberapa pemuda yang menjanjikan, seru Giroud. Awas Milan, Barcelona buka negosiasi dengan Mendes soal transfer Leao. Leao telah mencatatkan 11 gol dan 6 umpan gol dalam 33 penampilannya bersama Rossoneri di sebuah kompetisi musim ini, yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling konsisten. Dan Sport menyatakan beberapa waktu lalu bahwa Blaugrana tertarik dengan perkembangannya. Menurut pemberitaan dari Il Corriere dello Sport, Milan ingin berupaya mengamankan masa depan pemain internasional Portugal tersebut melalui perpanjangan kontraknya dengan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Akan tetapi langkah mereka tampaknya bakal mendapat rintangan setelah adanya ketertarikan dari luar negeri mengingat Barcelona diketahui tengah menggelar negosiasi dengan Mendes. Blaugrana sendiri sedang dalam proses pembangunan kembali setelah kepergian Lionel Messi. Dan dari sudut pandang finansial, mereka sepertinya mulai pulih sehingga siap melakukan investasi besar demi bergabung kembali dengan jajaran klub elit di Eropa. Karena alasan tersebut, proses penataan ulang skuad pun dimulai dan berlanjut dengan mantan bintang Lila kini masuk dalam radar raksasa Catalan tersebut. Isu tersebut pun mungkin akan memaksa manajemen Rossoneri mempercepat negosiasi perpanjangan kontraknya. Kontrak Leao sendiri saat ini baru akan berakhir pada tahun 2024 mendatang dan Milan ingin memperpanjang hingga tahun 2026 sekaligus menaikkan gaji dari 1,5 juta euro atau 24 miliar per musim menjadi hampir 3 kali lipat sebagai hadiah atas performa impresifnya musim ini. Dan mungkin juga akan membentengi mereka dari manuver Barcelona. Target Tomori bersama AC Milan juara Serie A dan Coppa Italia sekaligus. Bek AC Milan Fikayo Tomori bertekad membantu Rossoneri untuk meraih gelar ganda pada musim ini yakni Scudetto dan Coppa Italia. Musim ini melanjutkan performanya yang solid sejak musim lalu. Mereka terus bersaing untuk bisa meraih Scudetto. Sekarang ini Milan berpeluang besar meraih gelar Scudetto sebab mereka ada di puncak klasemen dengan keunggulan 3 angka atas Napoli. Milan juga melaju cukup jauh dari Coppa Italia. Sekarang ini mereka sudah sampai di babak semifinal. Fikayo Tomori merupakan salah satu pilar penting AC Milan dan ia merupakan benteng pertahanan Milan yang tangguh. Saya merasakan beban klub, Anda bisa merasakan betapa pentingnya itu di dunia, sejarah dan pentingnya. Dan bagi saya untuk berada di sini, ini adalah kesempatan besar untuk mewakili klub, katanya kepada Nasional. Tomori juga mengatakan dirinya merasa makin berkembang sejak gabung dengan Milan, baik sebagai pribadi maupun sebagai pesepak bola. Saya merasa sejak saya di sini, saya juga tumbuh sebagai pribadi. Saya telah berkembang tidak hanya dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan, jadi merasa benar-benar baik, seru Tomori. Dengan posisinya saat ini AC Milan berpeluang untuk bisa memenangkan Scudetto dan Coppa Italia sekaligus. Fikayo Tomori pun bertekad untuk bisa membantu Milan memenangkan keduanya pada musim ini dan mencetak sejarah. Di awal musim, jika Anda mengatakan memasuki April, kami akan berada di puncak liga dan Anda masih memiliki semifinal leg kedua Coppa Italia. Saya pikir kami akan menyukai peluang kami, serunya. Kami tahu di mana kami berada, kami tahu ini bagian penting di musim ini. Dan tekanan itu ada pada kami saat ini.
Kami hanya mengisi bahan bakar dan itu menyimpannya dan menggunakannya seperti api di perut kami untuk pergi ke setiap pertandingan, tegasnya. Karena kami mengetahui bahwa tidak ada tim Milan yang memenangkan Coppa Italia dan Serie A di musim yang sama, jadi sekali lagi itu adalah hal lain. Mengapa kita tidak bisa menjadi tim pertama yang melakukan itu? Jadi hal-hal kecil seperti itu membuat kita terus maju, ujar Tomori. Jalan terjal AC Milan menuju Scudetto. Kiper andalan cedera saat bela timnas Prancis. AC Milan akan mengalami batu sandungan usai kiper andalan Mike Maignan batal berlatih bersama timnas Prancis usai terkena masalah tendon Achilles. Klub raksasa Italia AC Milan agaknya akan mengalami nasib kurang menguntungkan usai kiper utama Mike Maignan kembali mengalami cedera. Maignan dipanggil ke timnas Prancis oleh pelatih Didier Deschamps untuk turun dalam pertandingan persahabatan kontra Pantai Gading dan Afrika Selatan pada Sabtu dan Rabu. Kabar mengenai cederanya Mike Maignan disampaikan oleh reporter timnas Prancis, Benjamin Juarez, seperti dilansir dari Football Italia. Juarez berujar bahwa ex-kiper Lille ini diistirahatkan oleh Deschamps di pusat latihan timnas Prancis, Clairefontaine pada hari Rabu. Kabarnya, Maignan mengalami masalah pada tendon Achilles yang meskipun tidak serius harus dipantau terlebih lanjut. Selepas kabar ini muncul, AC Milan kabarnya meminta timnas Prancis untuk mengistirahatkan Maignan di jeda internasional. Pasalnya, laga yang dijalani Les Bleus tidaklah penting, karena mereka sudah lolos ke Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar. Meskipun demikian, Maignan sebenarnya membutuhkan laga bersama timnas Prancis mengingat dia baru sekali turun bersama Anthony Griezmann de Gaga. Sebelumnya, Maignan sempat mengalami cedera saat membela AC Milan di Liga Champions musim 2021-2022. Pergelangan tangan Maignan sempat bermasalah pada Oktober 2021 usai menahan tembakan penalti dari pemain Liverpool Mohamed Salah. Lantaran hal itu, Maignan harus menjalani operasi yang dilakukan di klinik La Madonnina, Milan dan diawasi oleh Dr. Lauro Gisperoli. Padahal saat itu AC Milan tengah membaik dan Maignan hanya kebobolan 3 kali di Liga Italia musim 2021-2022. Milan kemudian mengalami krisis kiper, usai kiper ketiga Alessandro Pizzari juga mengalami cedera lutut. Praktis, pelatih Stefano Pioli hanya memiliki kiper Rumania, Ciprian Tatarusanu yang bisa diandalkan untuk turun di bawah mister gawang AC Milan. Krisis kiper ini membuat manajemen Milan kala itu bergerak cepat untuk mengamankan satu kiper baru. Kiper yang didatangkan adalah kiper kaya pengalaman Liga di Italia yaitu Antonio Mirante yang berusia 38 tahun. Mirante datang ke AC Milan pada Oktober 2021 usai tak terikat kontrak dengan klub lain. Mirante juga didaftarkan sebagai kiper Liga Champions mengingat penyembuhan cedera Maignan yang terhitung cukup lama. Jika Maignan harus absen cukup lama karena pembela timnas Prancis, AC Milan harus bersiap kembali menurunkan kiper Rumania Ciprian Tatarusanu dalam laga Liga Italia tersebut.